wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Barangkali hari ini bersama Bang Afwan sejenak untuk melanjutkan aktivitas menanam cabai. Ini kawan-kawan sekalian, proses pembolongan mulsa. Ini kemarin sudah kita buat mulsanya, buat galungnya, kita gumburkan tanahnya. Kemudian sudah diberikan pupuk. Sudah diendapkan selama 2-3 hari pupuknya. Kemudian teman-teman sekalian, proses selanjutnya kami berikan mulsa semacam ini. Cuman di bawahnya sudah ada pupuk pastinya. Kemudian mulsanya ini akan dibolongkan dengan secara manual macam ini. Ini di dalam kaleng bekas kaleng susu, dibolong-bolongkan semacam ini. Kemudian diberikan arang. Arangnya pastinya sudah ada api, sudah ada bara. Kemudian dipanaskan sehingga di bawahnya permukaan ini sudah panas, sehingga kalau memang ditekan ke mulsanya, langsung mulsanya itu bolong dan bisa untuk menanam langsung. Jadi teman-teman sekalian, inilah cara manual kami untuk membolongkan mulsa cabai. Seperti ini lebih cepat dan tetap seperti manual. Kemudian terkadang kala mulsanya tidak habis termakan karena memang sudah penuh dengan bekas mulsa yang di bawah. Maka caranya cukup simpel, sambilan bermain-main seperti ini saja. Jadi ini akan masuk angin ke permukaan daripada tempat ini sehingga panas kembali. Kemudian bekas mulsa ini akan terbang sehingga akan mudah lagi untuk membolongkan mulsa. Jadi ini trik kami teman-teman, barangkali yang menggunakan secara manual. Demikian barangkali penyampaian hari ini bersama Bang Afwan di dalam bercocok tanam. Mudah-mudahan bermanfaat. Halo kawan-kawan sekalian, ini kami berikan semacam ini. Nanti di sini kami akan menanamkan cabai. Di sampingnya nanam cabai, sementara yang di tengah ini nanti akan kami gunakan untuk menanam sejenis bawang merah yang kecil. Jadi istilahnya kalau kami sebutkan di sini adalah tumpang sari. Nah, di sini nanti teman-teman sekalian, cabainya itu baru buah atau sudah sekali panen, maka bawangnya sudah panen, sehingga dia nggak tertinggal jauh dengan masa panennya cabai. Jadi nanti sekali panen, udah mulai panennya cabai, maka ini sudah panen besar, udah bisa dicabut sehingga tidak terganggu. Kemudian secara ekonomis pupuk yang ada di sini juga diserap oleh bawang merah tadi. Kemudian ketika kita semprot pun cabai, dia akan terbagi untuk pupuknya bawang merah. Jadi inilah teman-teman sekalian untuk menambahkan penghasilan. Istilahnya nanti di antara mulsa-mulsa ini kita tanam bawang merah. Demikian tambahannya kepada kawan-kawan, semoga bermanfaat. Oke, teman-teman sekalian, ini udah mulai pencabutan bibit untuk menanam cabai. Kemudian ini sebentar lagi teman-teman sekalian akan dipotong akarnya, kemudian sedikit dipotong daunnya supaya tidak jatuh ke mulsa sehingga lengket, susah dia akan bangun. Mari teman-teman mengikuti Bang Afwan untuk
memotong akar. Proses. Oke, kawan-kawan sekalian, ini proses pemotongan akar semacam ini, dekat sikit. Nah, ini kita potong akar tunggalnya, kemudian serabutnya tidak usah dipotong kalau belum tidak begitu banyak. Kemudian daunnya ini dipotong sedikit karena ini adalah cuaca hujan deras. Kenapa demikian? Kalau terlalu deras hujannya karena anaknya masih muda, nanti dia akan membengkok, membelok, ataupun akan sujud seperti ini, kena nanti mulsa ataupun plastik, sehingga ini lengket dengan mulsa, susah akan membangun. Sehingga kemudian yang kedua manfaatnya, bila dipotong ini ketika hujan deras, ada tanah nanti yang akan diangkat ke permukaan daun, maka daun ini akan jadi luntur seperti ini. Nah, jadi itu teman-teman proses yang kami lakukan sehingga anaknya bugar. Kemudian ketika ada angin pun tidak begitu kencang hempasan daripada angin ketika dipotong semacam ini. Kemudian mari teman-teman sekalian untuk mengikuti Bang Afwan proses menanam cabai langsung ke lokasi. Ayo. Mulai. Oke, kawan-kawan sekalian, ini mulai menanam. Mari sama-sama mengikuti Bang Afwan untuk menemani menanam cabai. Inilah teman-teman sekalian, tadi sempat Bang Afwan sampaikan bahwa ini harus dipotong supaya dia tidak kena dengan mulsa. Ini namanya mulsa atau plastik. Jadi kalau misalnya kita menanam, apalagi ini cuaca memang alhamdulillah hari ini sedikit mendukung, cuacanya mendukung, tidak begitu terik, mataharinya tidak begitu panas, sehingga permukaan mulsa ini tidak mengeluarkan uap panas, sehingga nanti cabai yang kita tanam ini tidak tidak kepanasan sehingga layu gitu. Jadi kalau memang pun layu karena sudah kita potong tadi seperti Bang Afwan jelaskan sebelumnya, dia ketika layu kena dengan mulsa ini, daunnya itu, maka akan lengket kawan-kawan sekalian. Lengket dia ke sini. Nah, kalau seandainya lengket dia akan susah ketika sudah kena dengan mulsa lama-lama karena udah kering dia lengket, maka dia akan susah untuk bangun kembali. Sehingga kita potong supaya tidak luntur dia. Kemudian kalau memang musim hujan semacam ini kita menanam, tanah yang ada di sini akan terangkat percikannya oleh derasnya hujan, sehingga kena di permukaan daun, sehingga daun itu akan berat dan jatuh dia ke mulsa macam ini. Nah, ini trik kami supaya tidak terganggu pertumbuhan daripada penanaman cabai. Teman-teman sekalian, ada juga sebagian orang menanam langsung daunnya tidak dipotong juga boleh jadi, tetapi dia akan sangat-sangat sensitif ketika layu, dia akan kena dengan mulsa. Nah, bisa juga dia akan diberikan antisipasi, tanah diberikan semacam ini, seperti ini diberikan tanah, sehingga ketika nanti sujud dia kena ke tanah. Ketika datang embun ataupun nanti air, maka dia akan bangkit kembali. Jadi inilah proses penanaman cabai Bang Afwan di kebun. Tetap masih memang memperhatikan kaidah-kaidah yang ada di dalam tubuhnya daripada tanaman ini sendiri. Jadi teman-teman sekalian, ini nanti akan kita tunggu selama 20 hari umur penanaman di tanah atau di mulsa ini. Kemudian dia akan berubah warna daripada daun yang ini, akan lebih menghijau karena memang akarnya sudah mendapatkan makanan yang atau saripati yang baru. Nah, teman-teman sekalian, setelah ini nanti selama 20 hari atau 15 hari setelah penanaman macam ini, nanti kita melihat sudah ada daun yang warna
yang baru yang agak hijau, tidak begitu kuning seperti ini. Kemudian sudah mulai bisa atau boleh kita memberikan pupuk, atau sistemnya pupuk nanti diaduk pertumbuhan, sejenis pertumbuhan, apakah dia itu pupuk kompos yang sifatnya itu bisa memberikan pertumbuhan kepada tanaman ini. Kemudian diaduk dengan air. Sistemnya setelah mencair, maka akan dicor ataupun dituangkan ke dalam lubang-lubang ini. Diusahakan bisa mengenakan daripada akarnya. Kemudian itu akan ditunggu dan kita akan melihat apa yang diminta oleh tanaman itu. Misal tiba-tiba tanaman ini mempunyai kendala keriting ataupun daunnya agak tidak begitu mulus, maka nanti kita akan konsultasi dengan orang pertanian, khususnya dinas pertanian yang paham tentang situasi dan keadaan cabai. Jadi demikian yang dapat Bang Afwan sampaikan kali ini dalam momen masih sama momen kita, yaitu bercocok tanam di tengah-tengah pandemi ini. Mudah-mudahan nanti ketika panen bersahabat juga nanti harganya. Mudah-mudahan, amin ya Allah. Kemudian mari juga tetap ikuti Bang Afwan yang sudah mengikuti Bang Afwan. Terima kasih mbak-mbak, kawan-kawan semuanya, abang-abang semuanya, bapak-bapak semuanya, adik kakak semuanya yang sempat menonton Bang Afwan, memberikan jempol, subscribe dan like kepada kegiatan Bang Afwan sehari-hari ini. Mudah-mudahan kita saling mensupport, saling sharing nanti kiranya, saling memberikan gagasan ataupun pendapat baru. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian dulu yang dapat Bang Afwan sampaikan. Nanti masa panen, masa pertumbuhan akan Bang Afwan sampaikan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.